I'm going to that building right over there. All entry past this point. Hi. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul A Cinderella Christmas Ball. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang pergi ke sebuah kerajaan di Eropa untuk mencari informasi tentang kedua orang tuanya. Karena ibunya udah meninggal waktu dia masih kecil, wanita ini dulunya adalah anak yatim piatu yang sama sekali nggak tahu apa-apa tentang ayah kandungnya. Di kerajaan itulah wanita ini kemudian bertemu dengan pangeran mahkota, dan karena kebetulan wanita ini bekerja sebagai pelatih tari, dia malah diminta untuk menjadi pelatih dari pangeran tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita cantik bernama Chelsea yang merupakan pengajar balet dan tari bagi anak-anak. Seringkali Chelsea merasa kasihan kepada anak-anak yatim piatu, di mana dia akan menggratiskan biaya les mereka jika orang tua asuhnya belum gajian atau belum ada uang. This is pay as you go for a reason. Alasan dibalik kebaikannya itu, waktu kecil ternyata Chelsea juga merupakan anak yatim piatu yang untungnya diadopsi oleh pasangan suami istri yang baik hati. Kebetulan hari ini Chelsea sedang berberes rumah dengan temannya bernama Becca, di mana Becca nggak sengaja menemukan sebuah foto, yaitu foto ibu kandung Chelsea yang bernama Jane. Wearing a wedding dress? Oh, the necklace. Dalam foto tersebut, Chelsea dan Becca kemudian mendapat info kalau Jane udah menikah di sebuah kerajaan yang bernama Heavenshire. Namun selama ini Chelsea nggak tahu siapa ayah kandungnya, sehingga Becca langsung memberikan saran agar dia pergi ke kerajaan Heavenshire untuk menemukan jawabannya. Maybe this is where you could find your answers. Singkat cerita, ketika Chelsea selesai mengadakan pertunjukan, para orang tua murid tiba-tiba aja memberikan hadiah kejutan, yaitu berupa tiket pesawat menuju ke kerajaan Heavenshire. Selain itu, mereka juga udah membayar biaya penginapan selama 4 hari, dengan harapan Chelsea bisa mencari tahu siapa orang tuanya dan bagaimana mereka berdua bisa bertemu. Just wasn't meant to be, or maybe he's gone too. In order to see what's inside, you gotta unwrap it. Beberapa waktu kemudian, Chelsea akhirnya sampai di kerajaan Heavenshire dan berada di penginapan yang dimiliki oleh seorang pria bernama Klaus. Pada saat itu, Klaus sempat memberikan sebuah pamflet kepada Chelsea agar dia bisa mengikuti beberapa festival di kerajaan ini yang diantaranya menyelenggarakan acara tari. We joke that before our children learn to speak, time here, Miss Jones. Thank you. Take care. Ketika Chelsea pergi ke pusat kota, dia lalu bertanya tentang lokasi dari foto ibunya, tapi ternyata dia dilarang masuk ke kawasan istana oleh seorang penjaga sebut saja bernama Kevin. Kevin pun mengatakan kalau istana ini tertutup bagi publik, jadi dia nggak bisa memperbolehkan Chelsea masuk sembarangan, kecuali Chelsea mendapat undangan khusus dari keluarga atau staf kerajaan. Merry Christmas. Sesampainya di penginapan, Chelsea yang merasa kesal kemudian bercerita kepada Klaus kalau dia dilarang untuk masuk ke kawasan istana. Kebetulan di sana Chelsea bertemu dengan pria asing yang sempat mengira kalau dia adalah seorang wartawan dan ingin memburu berita tentang keluarga kerajaan. Most people would be pretty eager. Beberapa saat kemudian, Klaus mengatakan kalau dia akan memberikan potongan harga sebesar 50% bagi siapa aja yang mau berdansa yang diiringi lagu kesukaannya. Tanpa disangka, pria asing itu langsung mengajak Chelsea untuk berdansa, yang tentu aja membuat Chelsea merasa penasaran karena pria ini nggak mau menyebutkan namanya. You are? Grateful for the dance, Miss Jones. Setelah mereka selesai berdansa, pria itu kemudian meninggalkan pesan bagi Chelsea kalau penjaga istana akan berganti shift jam 10 pagi. Keesokan paginya, Chelsea akhirnya menunggu pergantian penjaga, tapi perhatiannya tiba-tiba teralihkan dengan seorang ibu yang sedang mengantar putrinya untuk latihan balet. Sebagai seorang guru tari, Chelsea jadi kebiasaan dalam mengajarkan seorang anak, dan hal itu nggak sengaja dilihat oleh staf kerajaan yang bernama James.
James pun akhirnya meminta Chelsea untuk menjadi pengajar tari bagi Pangeran Philip, di mana dia akan membayar dengan tarif standar dan akan menanggung semua kebutuhan Chelsea selama di negara ini. Temporary position in preparation of the Christmas. As far as clothes, well, you can purchase what you need with. Keesokan harinya, Chelsea akhirnya dengan bangganya datang ke istana dan menunjukkan kalau namanya ada di daftar tamu. Di dalam istana, James kemudian menjelaskan apa tugas Chelsea, yaitu mengajarkan tarian waltz bagi sang pangeran yang akan berdansa dengan seorang wanita waktu pesta malam Natal. Just down those stairs. Don't worry. Ketika Chelsea masuk ke sebuah ruangan, dia tiba-tiba bertemu dengan pria asing yang pernah mengajaknya berdansa, dan Chelsea bertanya apakah dia tinggal di dalam istana. Nggak lama kemudian, James datang menemui mereka, sehingga Chelsea yang penasaran akhirnya mengetahui kalau pria asing itu adalah Pangeran Philip. Prince Philip. We've met. Di saat Chelsea akan memulai pelajaran, Pangeran Philip malah bermain catur dan mengatakan kalau dia nggak tertarik belajar nari. Di sana, Pangeran Philip juga memberitahu Chelsea kalau dia udah 3 kali gonta-ganti pengajar tari dan ketiganya nggak bisa membujuknya untuk berlatih bersama mereka. Finest instructors in all of Hampshire couldn't get me on that floor used to. Karena Chelsea nggak gampang menyerah, dia akhirnya memutuskan untuk duduk bersama si pangeran sambil membaca buku yang tadi diberikan oleh James. Pangeran Philip pun lalu mengajak Chelsea mengobrol tentang catur, dan setelah jam pelajaran mereka udah selesai, si pangeran akhirnya langsung pergi dari ruangan itu. Same time tomorrow? Ketika akan kembali ke penginapan, Chelsea malah tersesat di dalam istana dan nggak sengaja masuk ke ruang kerja sang ratu yang bernama Isabel. Tentu aja pertemuan itu membuat Chelsea merasa canggung, tapi untungnya Isabel adalah ratu yang baik hati dan dia mulai membahas tentang sifat putranya yang keras kepala. Well, it was an honor to meet you. I'll just see myself. Masih berada di kawasan istana, Chelsea kemudian mampir ke sebuah museum tempat ibunya berfoto, tapi sayangnya tempat itu baru buka Senin depan. Of course, I'd find it on a Wednesday. Di sisi lain, Ratu Isabel ternyata mengetahui kalau putranya hanya bermain catur, sehingga dia ingin mengingatkan si pangeran kalau dia harus memilih calon istri saat pesta dansa malam Natal. But there are expectations, Philip. Yes, well, Chelsea seems very talented. Keesokan harinya, Chelsea kemudian bertanya kepada si pangeran, kenapa waktu pertama kali mereka bertemu dia mengajaknya untuk berdansa. Namun Pangeran Philip meminta Chelsea agar melupakan kejadian itu, karena ketika dia keluar dari istana, si pangeran seharusnya dijaga oleh pengawal kerajaan. It is exhausting to always be in the spotlight. I require a reprieve. Pada pembicaraan itu, Chelsea lalu bercerita apa tujuannya datang ke kerajaan Heavenshire, yaitu ingin mencari informasi tentang pernikahan orang tuanya. Chelsea pun bercerita kalau dia punya foto ibunya yang berada di kerajaan ini, dan karena sang ibu udah meninggal sejak dia masih kecil, Chelsea jadi penasaran siapa sebenarnya ayah kandungnya. Why are you here, really? My mother died when I was very young, but I found... Setelah mendengar cerita itu, Pangeran Philip akhirnya setuju untuk berlatih waltz agar Chelsea nggak dipecat oleh ibunya. Di sana, Chelsea sempat bertanya siapa yang akan menjadi pasangan Philip saat pesta malam Natal, tapi sang pangeran masih merasa ragu karena dia belum menentukan siapa wanita pilihannya. How tall is the woman you're dancing with? That is as yet. Mengingat tarian ini cukup terkenal, Pangeran Philip tentunya udah sedikit hafal dasar dari waltz, sehingga Chelsea nggak perlu mengajarkan si pangeran dari awal. Nggak lama kemudian, Ratu Isabel tiba-tiba aja masuk ke ruangan tersebut untuk memberitahu kalau tamu undangan udah hadir di istana dan meminta Pangeran Philip agar menyambut mereka. Sorry to interrupt, but our guests have arrived ahead of schedule. Great job. Beberapa waktu kemudian, akhirnya datanglah tamu undangan kerajaan bernama Tobias yang merupakan mantan adipati di kerajaan ini. Selanjutnya, ada sahabat Pangeran Philip yang bernama Duchess Gwen, dan yang terakhir seorang wanita bernama Elizabeth yang merupakan putri dari salah satu anggota parlemen. Ketika Chelsea keluar dari istana,
Pangeran Philip lalu ingin mengantarnya menuju ke penginapan sambil bercerita kalau ibunya ingin pensiun dari tugasnya sebagai ratu. Oleh sebab itu, Pangeran Philip diminta untuk memilih calon istri karena sesuai dengan aturan dan tradisi di kerajaan ini, si pangeran harus udah menikah ketika naik tahta menjadi raja. Old Hampshire superstition that if you put your Christmas... We can't dance on an empty stomach. Keesokan paginya, Pangeran Philip sengaja mengundang Chelsea ke istana untuk ikut sarapan bersama keluarga kerajaan dan tamu undangan. Di sana, Pangeran Philip kemudian mengenalkan Chelsea kepada Elizabeth, di mana Elizabeth dipercaya oleh keluarga kerajaan untuk menjalankan sektor ekonomi. We certainly have enough of it. Karena nggak pernah datang ke acara seperti ini, tentunya membuat Chelsea merasa sangat canggung, tapi untungnya ada Gwen yang mau mengajaknya berbicara. Ternyata Gwen ini merupakan wanita ramah dan baik hati, dan dia ingin memberikan usul kepada sang ratu agar Chelsea diperbolehkan untuk menginap di istana. Are you staying at the castle? No. I will talk to the Queen. No, please don't do that. No, it's no trouble. Di saat Pangeran Philip dan Chelsea melanjutkan pelajaran mereka, Chelsea kemudian memuji kebaikan Gwen yang menurutnya sangat cocok sebagai pasangan. Awalnya, Chelsea mengira kalau Pangeran Philip dan Gwen sedang berpacaran, tapi Philip mengatakan kalau mereka hanya sebatas teman dan masih ragu apakah dia akan memilih Gwen sebagai istrinya. That is a possibility. She's amazing. She's beautiful and she's so nice. Sesuai tradisi selama berabad-abad, Philip diwajibkan untuk berdansa dengan beberapa wanita dan akan memberi sinyal jika si pangeran udah menemukan pujaan hatinya. Faktanya, Pangeran Philip masih ragu akan perasaannya, oleh karena itulah dia enggan untuk latihan berdansa dan udah menunda penobatannya selama beberapa tahun. Consider than my happiness. My mother, she's earned her rest. I'm sorry. No, don't we? Begitu mereka kembali ke istana, Chelsea nggak sengaja melihat sekelompok penari balet yang selalu diundang untuk meramaikan pesta Natal. Di sana, Chelsea kemudian berbicara dengan pemimpinnya yang bernama Grace untuk bertanya apakah Grace mengenal ibunya atau apakah Grace mengetahui kalau Jane pernah menari di istana ini. The picture was taken in 87. Were you part of the troupe back then? Karena Grace baru aja menjadi pemimpin, dia ternyata nggak kenal dengan sosok Jane, tapi kelompok itu ternyata mencatat daftar para penari selama bertahun-tahun. Grace pun lalu berjanji akan menyelidiki daftar tersebut dan akan membantu Chelsea untuk mencari info ibunya, mumpung Chelsea tahu kalau ibunya pernah ke istana ini di tahun 1987. But we do keep records of past ross. Oh, wow. Oh, wow. Sesuai dengan usulan Gwen, Chelsea kemudian pamit kepada Klaus karena mulai sekarang dia akan menginap di istana. Sesampainya di istana, Chelsea merasa kagum dengan kamar yang disediakan bagi tamu, sehingga dia menceritakan hal itu kepada Becca yang berpendapat kalau pengalaman Chelsea seperti Cinderella. Nothing about this trip has been normal. The Cinderella. No. Snow White. Mumpung Chelsea berada di istana, dia lalu mencoba untuk bertanya kepada para pelayan senior, siapa tahu di antara mereka ada yang mengingat tentang ibunya. Ternyata wajah James terlihat cukup familiar bagi James, tapi sayangnya James nggak mampu mengingat dengan jelas kapan dia pernah melihat Jane berada di istana ini. She does look familiar, but I got this. thank you. Mendengar Chelsea belum menemukan info apapun, Pangeran Philip kemudian jadi penasaran dan ingin melihat foto dari ibu Chelsea. Di sana, Chelsea bercerita kalau ibunya udah meninggal waktu dia berumur 5 tahun, di mana Jane hanya meninggalkan 2 buah barang, yaitu berupa foto dan kalung yang diwariskan kepadanya. She passed away when I was 5, so all I have left of her. Mengetahui Jane berfoto di tangga museum, Pangeran Philip lalu ingin menunjukkan foto itu kepada ibunya, siapa tahu Ratu Isabel punya ingatan tentang Jane. Sayangnya, Ratu Isabel merasa nggak familiar dengan sosok Jane, karena saking banyaknya penari yang tampil di istana, dan kedatangan Jane juga udah terlalu lama untuk dia ingat. Di saat sang ratu mengadakan acara minum teh, Chelsea kemudian berkenalan dengan mantan adipati bernama Tobias yang sangat ramah seperti Ratu Isabel. Di tempat itu, Chelsea juga sempat berbicara dengan Elizabeth,
yang bercerita kalau dulu Tobias mundur sebagai adipati karena dia mencintai seorang wanita yang bukan keturunan bangsawan. I've been taking a few waltz lessons of my own. Mengetahui ayah dan ibunya adalah penguasa yang sangat tertutup, Pangeran Philip jadi semakin ragu untuk menjadi raja karena dia nggak bisa meniru cara orang tuanya. Ternyata Ratu Isabel paham kalau Philip ingin menjadi raja yang dekat dengan rakyat, jadi sang ratu akhirnya memberikan sedikit nasihat kalau si pangeran boleh berkuasa dengan caranya sendiri. He didn't keep himself from the public, but take courage, fellow. Beberapa waktu kemudian, Pangeran Philip akhirnya menunggu Chelsea di depan museum untuk membantunya mencari informasi tentang ibunya. Di dalam sana, mereka berdua kemudian melihat sebuah lukisan seorang wanita yang tampak menggunakan kalung seperti Chelsea, tapi sayangnya nggak ada info apapun mengenai siapa wanita tersebut. Due to the style of the headpiece. Ketika Chelsea kembali ke istana, dia nggak sengaja melihat Gwen yang sedang menangis dan bercerita kalau dia belum siap jika dipilih untuk menjadi istri dari Pangeran Philip. Gwen pun berkata jujur kalau dia mencintai Philip hanya sebagai teman, tapi jika si pangeran benar-benar akan memilihnya, maka Gwen terpaksa menerima untuk menjaga nama baik kerajaan. Bells will ring and we will waltz. These other women would trade positions with me in a heartbeat. Keesokan harinya, Chelsea kemudian mengikuti acara Natal di panti asuhan yang setiap tahun selalu diadakan oleh Klaus. Di acara itu, Pangeran Philip merasa kasihan melihat seorang anak yang lagi sendirian, dan ketika dia mengajak anak tersebut untuk meminta hadiah, tindakannya langsung mendapat pujian dari orang-orang. Santa of all people. Ketika Chelsea kembali ke istana, Gwen lalu membantunya untuk menyiapkan gaun pesta, dengan harapan Chelsea akan hadir waktu pesta malam Natal. Setelah itu, Chelsea bertemu kembali dengan Grace yang datang dengan membawa kabar baik kalau mereka masih menyimpan rekaman ibunya waktu menari di istana ini. I didn't mention it earlier because I didn't want to get your hopes up. Di saat Chelsea sedang menonton penampilan Jane, dia menjadi sangat terharu karena udah lama banget dia nggak melihat sosok ibunya. Di waktu yang sama, Pangeran Philip kemudian datang ke kamar Chelsea, dan dia bisa merasakan kalau Chelsea merasa sedih akibat ditinggal ibunya dari umur 5 tahun. Untuk menghibur Chelsea yang lagi bersedih, Pangeran Philip lalu mengajaknya berdansa bersama, dan tanpa sadar mereka berdua malah terbawa perasaan. Keesokan harinya, Chelsea kembali menonton penampilan ibunya, di mana pada saat itu Jane sempat memanggil nama Klaus, sehingga Chelsea berpikir kalau si Klaus ini adalah ayah kandungnya. Ketika Chelsea akan pergi mencari Klaus, James kemudian membayar jasanya sesuai tarif standar yang ternyata sama dengan gaji Chelsea selama 3 tahun. Sesampainya di penginapan, Chelsea langsung menunjukkan foto ibunya kepada Klaus, dan ternyata Klaus masih mengingat sosok Jane yang pernah menginap di tempat ini bersama kelompok tarinya. I'd know that smile anywhere. Karena melihat video Jane waktu memeluk Klaus, Chelsea jadi mengira kalau Klaus adalah ayah kandungnya, tapi Klaus mengatakan kalau dia dan Jane hanya sebatas teman. Klaus pun lalu bercerita kalau dia pernah mengantar Jane ke bandara, di mana pada waktu itu Jane akan pulang ke Amerika, dan mengatakan kalau dia nggak akan pernah kembali ke negara ini. Do you know? I mean, did she say who my To drive you to the airport. decision? Begitu Chelsea kembali ke istana, dia nggak sengaja melihat Pangeran Philip dan Elizabeth yang sedang berduaan dan membahas sesuatu. Ternyata pemandangan itu membuat Chelsea menjadi cemburu, dan karena dia merasa nggak pantas berada di keluarga kerajaan, Chelsea mengatakan kalau ciuman mereka kemarin adalah kesalahan. You're going to make a wonderful king, Philip. And you... Bringing a little bit of it into my life. Singkat cerita, ketika pesta malam Natal diadakan, Ratu Isabel mengatakan kalau dia merasa bangga kepada putranya yang udah tampil pada acara Natal di panti asuhan. Ratu Isabel pun akhirnya meminta putranya agar memilih pasangan hidupnya, tapi begitu Pangeran Philip berdansa dengan Gwen dan Elizabeth,
dia belum mau memberikan isyarat untuk memulai lamarannya. He has yet to signal the bells. Sementara itu di tempat lain, Tobias tiba-tiba aja datang menemui Chelsea dan bertanya kenapa Chelsea nggak hadir di ruangan pesta. Chelsea kemudian bercerita kalau dia datang ke negara ini untuk mencari ayahnya dan menunjukkan foto ibunya kepada Tobias yang akhirnya memberitahu kalau dialah suami dari Jane. It's probably for the best, right? Melihat kalung yang dipakai oleh Chelsea, Tobias selalu mengatakan kalau kalung itu adalah milik neneknya yang dia berikan kepada Jane waktu mereka menikah. Tobias pun akhirnya bercerita tentang kisah cintanya bersama Jane, di mana hubungan mereka ternyata nggak disetujui oleh orang tuanya, sehingga Tobias memilih untuk mengundurkan diri sebagai adipati. To my parents, they did not approve. She believed we were making a selfish choice. Jane yang mengetahui keputusan tersebut, kemudian jadi merasa bersalah kepada keluarga Tobias dan pulang ke Amerika secara diam-diam. Jadi selama ini Tobias nggak pernah tahu kalau dia memiliki seorang putri, dan dia juga ingin meminta maaf kepada Chelsea yang udah menjadi anak yatim piatu sejak masih kecil. Setelah bercerita panjang lebar, Tobias selalu meminta Chelsea untuk memakai tiara keluarga mereka dan akhirnya mengenalkan Chelsea kepada Ratu Isabel sebagai putri kandungnya. Tentu aja kemunculan Chelsea itu membuat Philip merasa bahagia, sehingga si pangeran akhirnya memberikan isyarat kepada James kalau dia akan memilih Chelsea sebagai calon ratunya. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul A Cinderella Christmas Ball. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.